Oke, selamat malam brothers and sisters. Ketemu lagi kita malam ini dalam agenda rutin dari Perwatin, di mana malam ini topik yang saya pilih adalah pertemuan dengan para Mahatma. Saya sebenarnya nggak tahu apa mau bicara apa. Jadi Sister Michelle minta saya untuk presentasi. Oke lah, ini yang saya pilih, mungkin comot sini, comot sana dari beberapa testimoni para teosofis, pengalaman mereka bertemu dengan para Mahatma. Ini adalah gambar dari Gunung Kailash, salah satu gunung suci yang ada di Tibet, yang merupakan abode of Shiva. Mereka percaya bahwa ini adalah tempat bersemayamnya Lord Shiva. Sebelum kita mulai malam ini, kita seperti biasa akan membacakan yang namanya invokasi. Sebentar ya. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya mungkin sudah bisa dilihat di layar Bapak, brothers and sisters semuanya. Oh hidden life, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. Oke. Sebelum saya mulai, sumber referensi yang saya gunakan untuk pemaparan ataupun pembicaraan pada malam hari ini itu saya gunakan dari ini ada 3 orang mau di-admit, saya admit dulu. Jackson, Pak Rudianto, Huawei SCLU31, saya nggak tahu siapa, mungkin nanti Mbak Yohana yang bantu. Sumber referensi daripada topik pembicaraan kita pada malam ini saya gunakan dari Theosophical Encyclopedia dan juga Theosophical Wikipedia. Dan isinya adalah tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa orang teosofis yang terkenal di dunia, terutama pada saat awal-awal dibentuknya Theosophical Society. Jadi ini untuk membuktikan testimoni dari mereka bahwa keberadaan daripada Mahatma itu adalah benar-benar ada adanya. Saya harus terus terang bahwa tidak semua materi-materi ataupun referensi tersebut sudah saya baca secara menyeluruh. Jadi semacam disclaimer bahwa kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, saya butuh bantuan dari senior saya, mungkin Sister Michelle atau siapapun, Pak Rudi, untuk membantu menjelaskan kalau seandainya ada. Dan supaya menjaga agar time slot yang kita berikan ini sekarang sudah 8.20, supaya kita bisa akhiri pada pukul 10 malam nanti, saya meminta agar supaya saya akan bacakan atau saya paparkan semua isi daripada presentasi ini dari awal sampai akhir. Dan jika ada waktu pada slot kurang lebih 15 menit terakhir kita bisa ajukan dalam bentuk input ataupun tanya jawab. Dan berhubung ini adalah suatu pemaparan tentang pengalaman-pengalaman orang, saya mohon kepada brothers and sisters supaya bisa bear with me kalau misalnya nanti terkesan agak membosankan, mudah-mudahan tidak. Jadi mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat ataupun pelajaran dari pengalaman yang dialami oleh para teosofis dalam mereka berinteraksi dengan para Mahatma. Pertama kita akan melihat apa sih yang disebut sebagai The Mahatma itu. Oke, itu berasal dari suku kata Maha artinya agung dan Atman atau jiwa artinya jiwa yang agung. Di dalam literatur teosofi istilah ini sering digunakan untuk menyebut para adepta atau makhluk yang telah mencapai kesempurnaan sebagai seorang manusia, yang mana ini analogi dengan istilah arahat di dalam Buddhisme ataupun resi dalam Hinduisme. Masing-masing agama itu mempunyai istilah-istilah masing-masing untuk menyebut mereka yang sudah mencapai tahapan tertinggi dalam evolusinya. Di India, istilah Mahatma ini adalah gelar penghormatan untuk orang-orang besar atau suci, seperti halnya kita kenal Mahatma Gandhi.
Di dalam literatur teosofi, gelar Mahatma umumnya itu kita kenal untuk dua tokoh yang utama, yang umumnya kita kenal, yaitu Mahatma Gautami atau yang disebut juga sebagai Mahatma KH dan Mahatma Maurya, yang mereka ada berdua sebagai pemrakarsa atau sebagai yang menginspirasi berdirinya Theosophical Society pada tahun 1875. Definisi oleh Madame Blavatsky adalah seorang Mahatma adalah sosok yang dengan pelatihan dan pendidikan khusus telah mengembangkan fakultas-fakultas yang ada di dalam dirinya menjadi lebih tinggi dan telah mencapai pengetahuan spiritual yang mana itu juga sebenarnya bisa diperoleh oleh manusia biasa setelah mereka melewati serangkaian reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya selama proses evolusi kosmik. Di sini ada suatu diagram yang pernah saya gunakan juga pada saat kita membicarakan tentang kematian pada saat Kongres Perwatin yang beberapa bulan yang lalu. Jadi supaya ada kesamaan, saya gunakan kembali diagram ini untuk menjelaskan bagaimana karakteristik daripada Mahatma. Madame Blavatsky lebih lanjut menyebutkan, ciri khas daripada Mahatma adalah mereka yang telah mengalami transformasi pikiran atau manas dibandingkan dengan individu biasa. Melalui kelahiran mereka yang berurutan, ia memiliki semakin sedikit dalam setiap inkarnasinya manas kategori yang lebih rendah itu, sehingga tibalah saatnya ketika seluruh manasnya yang merupakan karakter yang sepenuhnya telah terangkat, berpusat pada individualitas yang lebih tinggi. Ketika tercapai kondisi demikian, maka dikatakanlah bahwa ia sudah mencapai seorang arahat. Pada saat kematian fisiknya, keempat prinsip yang lebih rendah itu akan binasa tanpa penderitaan apapun. Fisik empat bodies yang lebih rendah itu adalah ini physical body, astral body, life force-nya atau prana, dan kama ataupun desire body-nya. Pada saat kematian fisiknya, keempat prinsip yang lebih rendah binasa tanpa penderitaan apapun, oleh karena pada kenyataannya, bagi orang tersebut atau bagi Mahatma, hal tersebut adalah laksana sepotong pakaian yang dikenakan dan dilepaskan sesuai dengan kehendaknya. Maka Mahatma sesungguhnya itu bukanlah tubuh fisik, tetapi manas yang lebih tinggi yang tidak terpisahkan atau terkait dengan atma dan semua wadah-wadahnya. Sebuah proses penyatuan yang dipengaruhi olehnya dalam waktu yang relatif sangat singkat dengan melewati proses evolusi diri sesuai dengan yang telah digariskan dalam filsafat okult. Ini karakteristik yang didefinisikan oleh Madame Blavatsky tentang seorang Mahatma. Ada mic yang perlu di-mute kayaknya, bisa tolong dibantu Mbak. Sekarang, siapakah Mahatma itu? Blavatsky menyatakan bahwa Mahatma bisa saja memiliki tubuh fisik dan meskipun mereka telah menaklukkan batasan kematian, tetapi mereka tetaplah fana. Mereka adalah manusia yang hidup, bukan roh atau bahkan nirmanakayas. Pengetahuan dan pembelajaran mereka sungguh luar biasa dan kekudusan hidup pribadi mereka sungguh lebih besar. Namun tetap saja mereka adalah manusia fana dan tidak ada satupun dari mereka yang dikatakan berusia 1000 tahun lebih, seperti yang dibayangkan oleh beberapa orang. Blavatsky dalam hal ini menjelaskan, nirmanakaya adalah orang yang telah meninggalkan tubuh fisiknya setelah kematian, tetapi mempertahankan setiap prinsip lainnya kecuali kamarupa atau tubuh keinginannya yang lebih rendah. Mereka juga merupakan bentuk astral dari para adepta atau master. Alih-alih memasuki kebahagiaan yang layak setelah meninggalkan badan jasmani, mereka memilih kehidupan pengorbanan diri, sebuah keberadaan yang hanya berakhir dengan siklus hidup, agar dapat diaktifkan untuk membantu umat manusia dengan cara yang tidak terlihat namun paling efektif. Sesungguhnya, bagaikan malaikat pelindung bagi mereka yang layak atas bantuan mereka. Pakaian nirmanakaya ini dapat dibuat terlihat maupun tidak terlihat sesuka hati. Ini kurang lebih sama seperti hanya dalam pemahaman Buddhisme itu seorang bodhisattva. Jadi mereka bodhisattva adalah orang-orang yang telah mencapai pencerahan sempurna tetapi memilih tetap hidup di dunia ini untuk menolong sesama umat manusia.
Para Mahatma termasuk dalam persaudaraan para adepta yang tersebar di berbagai wilayah di dunia ini. Beberapa lokasi yang disebutkan di dalam literatur teosofi antara lain adalah Tibet, India, Mesir, dan Eropa. Beberapa nama yang diumumkan setelah berdirinya Theosophical Society antara lain adalah Moria, K.H., Serapis, Narayan, Hilarion, Polydorus Isurenus, Robert Moore, ada yang disebut sebagai Old Gentleman, Jualkul, dan masih banyak lagi. Tulisan-tulisan teosofi kemudian menambahkan lebih banyak lagi nama ke dalam daftar para adepta yang dikenal. Beberapa di antaranya adalah Venetian, Yesus, Pangeran Saint Germain, Maitreya, Manu, dan Buddha juga dikategorikan ke situ. Keberadaan Mahatma di dalam teosofi telah dibuktikan secara independen oleh beberapa individu seperti Ramaswamy Iyer, William T. Brown, Damodar Mavalankar. Mereka yang pernah berkorespondensi ataupun menerima surat dari Mahatma termasuk Alan Hume, Laura Holloway, Annie Besant, Mary Gebhardt, William Hubert Shelton, Franz Hartmann, General Henry Morgan, dan banyak lainnya. Surat-surat tersebut telah diterbitkan di dalam beberapa buku yang terkenal, antara lain The Mahatma Letters to A.P. Sinet, Letters from Masters of Wisdom, series 1 dan series 2 yang dikompilasi oleh Jina Rajasa, dan Blavatsky Letters to A.P. Sinet. Sekarang kita melihat gambar yang paling populer dari Mahatma, yang kedua orang Mahatma yang paling terkenal, yaitu Mahatma Moria dan Kutumi. Itu ceritanya adalah begini. Kedua set potret ini, gambar ini, itu dilukis oleh seseorang Jerman bernama Hermann Schmeisen. Pada tahun 1884 di London, dia itu tidak pernah bertemu dengan kedua Mahatma, tetapi dia dibantu oleh kedua Mahatma secara paranormal, artinya dituntun untuk melukis kedua gambar tersebut oleh kedua Mahatma yang tidak hadir secara fisik di studio saat itu. Nah, satu set lukisan ini sekarang telah tetap tersimpan di dalam archive dari Markas International Theosophical Society di Adyar. Nah, ini gambar yang umum biasa kita ketemu kalau kita berbicara Mahatma K.H. dan Moria. Sekarang kita coba mengenal sedikit tentang Mahatma K.H. Beliau adalah salah satu Mahatma yang menginspirasi pendirian Theosophical Society dan mungkin yang paling terkenal di antara para adepta modern atau di antara para masters. Surat-suratnya kepada berbagai orang telah diterbitkan dalam beberapa koleksi, terutama seperti yang telah disebutkan tadi, dalam Mahatma Letters to A.P. Sinet dan Letters of the Masters of Wisdom. Buku tersebut telah menjadi sumber utama filsafat teosofi modern di samping buku-buku yang ditulis oleh HPB. Mahatma K.H. adalah seorang Punjabi yang keluarganya telah menetap selama bertahun-tahun di Kashmir, India Utara. Namun selama tahun-tahun pembentukan Theosophical Society, rupanya beliau tinggal di wilayah Himalaya. Sebenarnya Kashmir itu masih juga disebut sebagai bagian dari kaki pegunungan Himalaya. Beliau fasih berbahasa Inggris dan Prancis selain bahasa Timur. Ia menghabiskan beberapa waktu di Eropa dan pernah belajar di Oxford. Pada abad ke-19, beliau dan Mahatma Moria mengambil tanggung jawab untuk membawa kepada publik prinsip-prinsip teosofi melalui HPB dan Theosophical Society. Mereka sebenarnya lah merupakan penulis juga untuk buku The Secret Doctrine bersama-sama dengan HPB yang dianggap sebagai karya paling penting untuk teosofi modern. Pada tahun 1883, atas permintaan Blavatsky, Mahatma Kutumi setuju untuk berkorespondensi dengan Alfred P. Sinet, yaitu seorang editor koran yang terkenal di India pada waktu itu, The Pioneer, dan Sinet telah menyaksikan fenomena luar biasa yang dilakukan oleh Blavatsky dan menjadi yakin akan keasliannya. Dia menawarkan bantuan dalam penyebaran ajaran teosofi dan ingin berkomunikasi dengan salah satu master. Yang terjadi selanjutnya adalah betul terbentuk korespondensi di mana Mahatma K.H. dan Moria menulis lebih dari 100 surat yang memungkinkan anak-anak cucu kita untuk melihat sekilas kehidupan dan ajaran para Mahatma. Ini juga adalah gambar dari Mahatma K.H. Pada bulan Oktober 1881,
Mahatma KH melakukan retret selama 3 bulan, di mana korespondensinya dengan Sinet dan Alan Hume diserahkan atau dilanjutkan oleh Mahatma Maurya. Retret ini dengan berbagai cara dia gambarkan sebagai perjalanan yang sangat panjang, seperti pergi ke kesunyatan atau kehampaan. Dalam bahasa Tibetnya itu istilahnya adalah Tong Panggi. Tampaknya itu adalah perjalanan superfisik karena Mahatma Maurya menggambarkan tubuh fisik KH sebagai tidak bernyawa selama retret tersebut. Selain Blavatsky yang pernah tinggal bersama para Mahatma di ashram mereka, ada juga yang beruntung untuk bisa bertemu dengan mereka secara fisikal, secara jasmani, seperti Henry Olcott, W.T. Brown, Damodar Mavalankar, Kasava Pillai, Murad Ali Beg, Mohini Chatterjee, Bhavani Shankar, dan juga banyak orang lain yang bertemu dengannya dalam wujud jasmani atau yang disebut sebagai istilahnya Mayavi Rupa, seperti William Eglinton, Nobin Krishna Banerjee, G.N. Ghoshal, Shobhya Chetty, dan Emma Colum. Eglinton khususnya dapat berbicara dengan Mahatma KH di kapal SS Viga pada tanggal 22 Maret 1882 setelah kapal tersebut meninggalkan Sri Lanka. Ini ceritanya nanti ada di belakang, di slide berikutnya. Dan di antara mereka yang diidentifikasikan sebagai chelas atau murid para Mahatma KH adalah yang terkenal Jual Kul, Damodar juga termasuk salah satu chela, Mohini Chatterjee, dan lain-lain. Penulis teosofis di dekade berikutnya, yaitu Charles Leadbeater, menyatakan melalui penelitian clairvoyantnya bahwa Mahatma KH dalam kehidupan lampaunya pernah menjadi Pitagoras. Ini di sebelah kanan adalah gambar Pitagoras, dan pernah juga dia terlahir sebagai seorang pendeta Mesir di Sarton di kehidupan sebelumnya. Tadi pagi ada di grup WhatsApp saya baru membaca bahwa ternyata ada postingan dari Pak Rudi, Mahatma KH itu juga ada korelasinya atau kaitannya dengan kerajaan Taj di India. Sekarang kita masuk ke dalam mengenal lebih dekat Mahatma Maurya, yaitu terkenal dengan Mahatma yang menggunakan turban. HPB pertama kali bertemu dengan Mahatma Maurya pada tahun 1851 di London pada saat diadakannya Great Exhibition, pameran besar yang diresmikan atau dibuka oleh Ratu Victoria pada saat itu. Kita bisa search di Google, itu ada yang namanya Great Exhibition di London. Dan di antara anggota delegasi India, Blavatsky mengenali Maurya sebagai guru yang telah dia lihat dalam penglihatannya sejak dia masih muda. Di Hyde Park itu, Mahatma Maurya berbicara kepada Blavatsky tentang pekerjaan yang harus akan dilakukannya. Mahatma Maurya adalah seorang pangeran Rajput. Dia tinggal bersama Mahatma KH di Tibet selama bertahun-tahun di awal berdirinya Theosophical Society. HPB mendeskripsikan Mahatma Maurya sebagai seorang bertubuh besar, laksana raksasa setinggi 2 meter lebih, dan berbadan tegap. Jenis ketampanan kejantanannya yang luar biasa. Ketika ditanya berapa umurnya, HPB menjawab, "Sayangku, aku tidak bisa memberitahumu dengan tepat karena aku sendiri tidak tahu. Tetapi hal ini bisa saya beritahu kepadamu bahwa saya bertemu dengan dia pertama kali ketika saya masih berumur 20 tahunan, yaitu pada tahun 1851. Beliau saat itu berada di puncak kejantanannya. Saya sekarang sudah menjadi wanita tua, tetapi dia belum berumur 1 hari pun. Dia masih di puncak kejantanannya, hanya itu saja yang bisa saya katakan. Anda dipersilakan menarik kesimpulan Anda sendiri." HPB melihat Mahatma Maurya lagi ketika dia pergi ke Tibet untuk pelatihan spiritualnya. Pada tahun 1875 ketika berada di Amerika Serikat, Blavatsky diperintah oleh Mahatma Maurya untuk membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan. Sebuah perkumpulan rahasia seperti hanya Rosicrucian Lodge. Mahatma Maurya berjanji untuk membantu. Hal inilah yang menuntun kepada dibentuknya Theosophical Society. Selama periode ini, HPB menulis di scrapbooknya bahwa Mahatma Maurya setiap hari muncul dalam wujud karma rupanya atau badan fisikalnya. Setelah pendirian TS, Kolonel Olcott sedang mempertimbangkan untuk pindah ke India. Suatu malam, saat bersendirian di kamarnya,
Olcott melihat tubuh Mahatma Maurya terwujud atau termaterialisasi. Dia bersujud di depan gurunya. Mahatma Maurya berbicara dengannya selama 1 jam tentang pekerjaan masa depan Theosophical Society. Saat Maurya hendak pergi, Olcott berpikir apakah ini mungkin hanya ilusi yang dilemparkan oleh HPB kepada dia. Mahatma Maurya tersenyum. Dia membuka turbannya, meletakkannya di atas meja, dan kemudian menghilang di hadapan Olcott. Turban ini dengan inisial Mahatma sekarang masih ada tersimpan di Archive Theosophical Society di India. Mahatma Maurya menurut HPB memprediksikan kapan India akan merdeka dari Inggris. Sebagaimana kita ketahui, kalau tidak salah, Inggris merdeka tahun 1947. Guru berkata bahwa waktu untuk pensiunnya negeri Inggrismu belumlah tiba dan tidak akan sampai abad berikutnya. Dan akan cukup terlambat untuk melihat bahkan Denny telah tumbuh menjadi seorang lelaki yang tua. Seperti yang KH katakan beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Denny itu adalah nama dari putra Alfred Sinet yang lahir pada tahun 1868 dan benar bahwa dia itu akan berusia 79 tahun jikalau dia hidup sampai dengan tahun 1947, ya tahun dari kemerdekaan India. Madame Blavatsky menulis bahwa beberapa kali dalam hidupnya Mahatma Maurya menyembuhkan dirinya dari penyakit yang dialaminya. Bahkan sekali atau 2 kali ketika dia berada di ambang kematian dan dinyatakan meninggal oleh dokter. Pada suatu kesempatan dia berada di tahap terakhir penyakit Bright, semacam penyakit ginjal. Dia berkata, "Saya pergi ke daerah Sikkim dan di sana guru terkasih saya memperbaiki ginjal dan hati, liver, dan dalam waktu 3 hari saya menjadi sehat seperti biasa." Mereka bilang ini mukjizat. Dia hanya memberi ramuan untuk diminum 7 kali sehari dari tanaman yang ada di pegunungan Himalaya. Pada bulan Januari 1885, HPB kembali menjadi sakit parah dan menjadi koma. Para dokter telah mengatakan bahwa dia akan mati dalam kondisi demikian. Sebenarnya bahkan izin dari Madras untuk kremasi juga sudah diperoleh. Sore harinya, ketika Tuan dan Nyonya Cooper Oakley, Damodar Mabalangkar, Babaji Dinath, dan Dr. Franz Harman sedang menunggu di ruangan luar, Mahatma Maurya materialisasi dan bermuncul di sana, di beranda, melewati ruang luar dan memasuki kamar HPB. Setelah sembuh, HPB berkata bahwa guru memberinya pilihan untuk meninggal dan dibebaskan dari penderitaan atau hidup lagi beberapa tahun untuk menyelesaikan secret doctrine. Selain mereka yang pernah bertemu dengan Mahatma Maurya secara fisik, banyak juga yang melaporkan melihatnya di dalam tubuh astral seperti Mary Gabbard, Mohini Chatterjee, James Price, dan Geoffrey Hodgson. Itulah sedikit mengenai siapakah Master, bagaimana karakteristik mereka, dan sedikit profil mereka. Sekarang kita akan masuk bagaimana testimoni ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa orang dalam hal interaksi mereka dengan para Mahatma. Pertama, yang bernama S. Ramaswamir. Ramaswamir itu lahir dari daerah Tinnevelly, adalah seorang anggota setia dari Theosophical Society, dan dia adalah cela dari Master Maurya. Ramaswamy adalah nama biasa, Iyer adalah nama akhirnya dari kasta Brahmana. Dan dia juga mempunyai nama rahasia yang diberikannya kepada saat thread ceremony yang biasa dikenal oleh orang-orang India, yaitu namanya Ramabhadra. Pada 28 Desember 1881, beliau menerima surat pertamanya dari guru, dari KH, dari Master Maurya. Dan pada 6 Oktober 1882, dia bertemu dengan guru dalam wujud fisiknya. Ramaswamy bekerja untuk pemerintah India sebagai panitera jaminan distrik dan meninggal pada tahun 1893. Dan dia mengabdikan diri seutuhnya untuk para master dan Theosophical Society. Pada akhir September 1882, Ramaswamy sedang berada di daerah Darjeeling bersama Nyonya Blavatsky.
Tempat itu tidak jauh dari perbatasan Sikkim. Di luarnya itu sudah wilayah Tibet. Awal bulan Oktober dia memutuskan, dia sebenarnya sudah meminta-minta kepada HPB agar bisa bertemu dengan gurunya, tetapi belum di approve juga, sehingga dia pada saat itu mengambil suatu keputusan resolusi bahwa apapun yang terjadi dia akan melintasi perbatasan yang berjarak sekitar belasan mil dari sini agar bisa bertemu dengan Mahatma, atau sebaiknya kalau tidak dia akan mati. Setelah berjalan selama 1 hari dan beristirahat sepanjang malam, ia melanjutkan perjalanannya. Pada pagi hari tanggal 6 Oktober, dia mengatakan sebagai berikut. Saat itu saya pikir antara pukul 8 dan 9 pagi, dan saya sedang mengikuti jalan menuju kota Sikkim, di mana saya diyakinkan oleh orang-orang yang saya temui di jalan, saya akan dapat menyeberang ke daerah Tibet dengan mudah, dan dengan menggunakan pakaian penjara seperti layaknya seorang Tibet. Lalu saya tiba-tiba dalam perjalanan itu melihat seorang penunggang kuda berlarian ke arah saya dari arah yang berlawanan. Dari perawakannya yang tinggi dan caranya yang cekatan mengatur kuda itu, saya berpikir mungkin dia seorang perwira militer dari kerajaan Sikkim. Sekarang saya berpikir pula bahwa apakah saya akan tertangkap. Tetapi saat ia mendekati saya, ia mengekang kudanya. Saya melihat dan langsung mengenalinya. Saya berada di hadapan guru saya yang terhormat. Pada saat yang sama, saya langsung bersujud di tanah di dekat kakinya. Aku bangkit atas perintahnya dan dengan santai menatap wajahnya. Aku melupakan diriku sepenuhnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kegembiraan dan rasa hormat mengikat lidah saya. Saya akhirnya bertatap muka dengan Mahatma dari Himavat. Dan beliau bukanlah mitos. Itu bukan mimpi malam hari. Saat itu masih antara pukul 9 dan 10 pagi hari. Ada matahari bersinar dan diam-diam menyaksikan pemandangan ini dari atas. Lanjut untuk Ramaswamy. Beliau, Mahatma, berbicara kepada saya dengan penuh kebaikan dan kelembutan. Juga tidak sampai beberapa saat kemudian saya tertarik untuk mengucapkan beberapa kata, didorong oleh nada dan tutur katanya yang lembut. Belum pernah saya melihat wajah yang begitu tampan, perawakan yang begitu tinggi dan begitu agung. Dia memiliki janggut hitam pendek dan rambut hitam panjang bergantung di dadanya. Ia mengenakan mantel kuning yang dilapisi dengan bulu dan di atas kepalanya ada topi dan dari kain kempa kuning. Ketika saat-saat pertama kegembiraan dan keterkejutan berakhir dan saya dengan tenang memahami situasinya, saya berbicara lama dengan beliau. Beliau menyuruh saya untuk tidak melangkah lebih lanjut lagi karena saya akan berduka. Ia berkata, saya harus menunggu dengan sabar jikalau saya ingin menjadi chela yang diterima. Menurutku, Sang Mahatma berbicara sangat sedikit bahasa Inggris, atau setidaknya itu menurut aku. Dia berbicara dalam bahasa ibuku, yaitu bahasa Tamil. Saya bertanya kepada Mahatma yang diberkati, apakah saya dapat menceritakan apa yang saya lihat dan dengar kepada orang lain. Dia mengiyakannya. Dia juga mengatakan ketika saya mengucapkan selamat tinggal secara namaskara, bahwa beliau akan pergi mendekati wilayah Inggris untuk melihat HPB. Sebelum beliau meninggalkanku, 2 orang pria datang menyusul dengan menunggang kuda, mungkin pengawalnya, atau mungkin juga celas, karena mereka berpakaian seperti dirinya dengan rambut panjang tergerai di punggung mereka. Mereka mengikuti Mahatma saat dia pergi dengan pelan. Demikian pengalaman dari Ramaswamy. Sekarang, pengalaman dari William Brown. William Turney Brown adalah seorang pemuda Skotlandia yang telah dididik sebagai seorang pengacara. Dia bergabung dengan Theosophical Society di London dan berlayar ke India pada tahun 1883. HPB mengirimnya untuk bergabung dengan Olcott dan yang lain yang sedang melakukan tur di India Utara. Di daerah Lahore, ia dikunjungi oleh KH. Dia meninggalkan India pada tahun 1885 dan melakukan perjalanan selama sisa hidupnya, terutama di Amerika dan Eropa. Mr. Brown menemani Kolonel Olcott di dalam tur ceramah. Dia mengklaim bahwa dalam beberapa ceramah dia melihat bentuk astral dari para Mahatma. Dalam satu kesempatan mengenalinya sebagai Mahatma KH. Kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1883, dia kembali memiliki kesempatan untuk melihat guru dalam wujud fisiknya dan dia menuliskannya sebagai berikut. Lahore punya keunikan tersendiri karena di sana kami melihat
di tubuh fisiknya sendiri, Mahatma KH sendiri. Pada sore hari itu, tanggal 19 November, saya melihat guru di Siang Bolong dan mengenalinya. Dan keesokan harinya pada pagi hari tanggal 20, beliau datang ke tenda saya dan berkata, "Sekarang Anda melihat aku di hadapan Anda secara fisikal, lihat dan yakinkan diri Anda bahwa ini adalah aku." Dan dia meninggalkan surat instruksi dan sapu tangannya yang terbuat dari sutra. Pada malam tanggal 21, setelah ceramah selesai, Kolonel Olcott, Damodar Mavalangkar, dan saya sedang duduk di luar Shamiana, semacam pavilion, ketika kami kembali dikunjungi oleh Jual Kul. Bukan kembali, dia dikunjungi oleh celanya Master Jual Kul, kepala cela para master, yang memberitahu kami bahwa guru akan datang. Guru kemudian mendekati kami, memberikan instruksi kepada Damodar, dan pergi. Saat meninggalkan Lahore, tempat berikutnya yang dikunjungi adalah Jammu, kediaman musim dingin Yang Mulia Maharaja Kashmir. Di Jammu, saya kembali memiliki kesempatan lain untuk melihat Mahatma Kutumi. Suatu malam saya sedang pergi ke ujung daripada kompleks yang ada di sana, dan di sana saya menemukan guru sedang menunggu kedatangan saya. Saya memberi hormat dengan gaya Eropa, salut, dan datang dengan topi di tangan. Beberapa meter dari tempat beliau berdiri. Setelah 1 menit dan lebih, ia beranjak pergi dan suara langkah kakinya terdengar jelas di atas kerikil. Ini berikutnya adalah Damodar. Beliau cukup terkenal di antara para teosofi yang punya banyak pengalaman dengan para Mahatma. Damodar Mavalangkar lahir di September 1857 di Ahmedabad, adalah seorang teosofis India. Ia lahir dalam keluarga Karhada Maharashtra Kasta Brahmana, sebuah keluarga yang cukup kaya di India. Selain mempelajari ajaran agamanya oleh ayahnya sejak usia dini, ia juga menerima pendidikan bahasa Inggris yang sangat baik. Ketika dia sakit sebagai seorang anak, dia pernah bertemu dengan gurunya, Mahatma Kutumi, yang berjanji untuk melindunginya. Banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Damodar Mavalangkar tentang master, salah satunya adalah sebagai berikut. Kemudian suatu hari, sekitar jam 2 pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan saya mengunci pintu kamar dan berbaring di tempat tidur. Dalam waktu sekitar 2 atau 2 menit, saya mendengar suara HPB di kamarnya memanggil saya. Aku terbangun dan kaget dan segera masuk. HPB berkata, beberapa orang ingin bertemu atau ingin menemuimu. Dan setelah beberapa saat, ia menambahkan, sekarang pergi, jangan lihat aku. Namun sebelum saya punya waktu untuk memalingkan wajah saya melihat HPB, beliau, secara bertahap menghilang di tempat dia, dan dari dasarnya itu muncul wujud guru. Pada saat saya berbalik, saya melihat 2 orang lainnya mengenakan apa yang kemudian saya pelajari sebagai pakaian Tibet. Salah satu dari mereka tetap bersama guru di kamar HPB, yang lainnya yang saya temukan duduk di tempat tidur saya pada saat saya keluar. Saya memberi hormat dan bertanya, apakah beliau punya perintah untuk diberikan? Dan beliau menjawab, jikalau ada, maka mereka akan diberitahukan kepadamu tanpa diminta. Kemudian beliau menyuruhku untuk berdiri diam selama beberapa waktu dan mulai menatapku secara dekat. Saya merasakan sensasi yang amat menyenangkan seolah-olah saya keluar dari badan jasmani saya. Saya tidak bisa mengatakan seberapa lama waktu yang berlalu antara itu dan apa yang sekarang akan saya hubungkan. Tetapi saya melihat diri saya berada di suatu tempat yang aneh. Itu adalah ujung daerah Kashmir di kaki pegunungan Himalaya. Saya melihat saya dibawa ke suatu tempat di mana hanya ada 2 rumah yang berseberangan dan tidak ada tanda tempat tinggal lainnya. Dari salah satu rumah itu, keluarga KH, itu rupanya adalah rumahnya. Di seberangnya terdapat Tuan Moria. Master Kutumi memerintahkan saya untuk mengikutinya. Setelah menempuh jarak sekitar setengah mil, kami tiba di sebuah lorong bawah tanah alami yang berada di bawah pegunungan Himalaya. Jalan itu sangat berbahaya. Ada jalan lintas alami di mana sungai Indus mengalir di bawahnya dengan segala amukannya, dengan deras maksudnya. Hanya 1 orang yang bisa berjalan di atas jalan itu pada waktu yang bersamaan. Dan jikalau ada 1 langkah keliru, maka tamatlah nasib si pengelana itu.
Selain jalan lintas ini, ada beberapa lembah yang harus dilintasi juga. Setelah berjalan cukup jauh melalui lorong bawah tanah ini, kami tiba di sebuah dataran terbuka. Di bukunya juga dituliskan L.K. Saya tidak tahu apakah ini Ladakh atau apa. Itu Ladakh itu adalah suatu nama tempat di India Utara, juga dekat dengan pegunungan Himalaya. Ada sebuah bangunan besar yang sangat besar berumur kira-kira ribuan tahun. Di depannya ada simbol Tau Mesir yang sangat besar. Bangunan tersebut bertumpu kepada 7 pilar besar berbentuk piramida. Gerbang masuknya memiliki lengkungan segitiga yang besar. Di dalamnya ada berbagai kompartemen atau tempat-tempat. Bangunannya begitu besar sehingga menurut saya dapat dengan mudah menampung kurang lebih 20 ribuan orang. Saya ditunjukkan beberapa kompartemen di sana. Ini rupanya adalah tempat utama di mana semua dari bagian kita ini yang ditemukan layak untuk inisiasi ke misteri harus pergi untuk upacara terakhir mereka dan tinggal di sana selama periode yang dipersyaratkan. Saya pergi bersama guru saya ke aula besar. Kemegahan dan ketenangan tempat itu sudah cukup untuk membuat siapapun kagum. Keindahan altar yang ada di tengah dan di mana setiap kandidat harus mengucapkan sumpahnya pada saat inisiasinya pasti akan mempesona mata yang paling cemerlang. Kemegahan singgasana pemimpin tidak ada banding dengannya. Semuanya pada menggunakan prinsip-prinsip geometris dan mengandung berbagai simbol yang hanya dijelaskan kepada mereka yang diinisiasi. Namun saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi sekarang, karena saya datang dengan di bawah kewajiban kerahasiaan yang dipersyaratkan oleh Master KH. Saat berdiri di sana, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba saya terbangun dan menemukan diri saya sudah ada di tempat tidur. Saat itu sudah sekitar pukul 8 pagi. Apa yang saya lihat, apakah itu mimpi atau kenyataan? Jikalau kenyataan, bagaimana saya bisa melintasi seluruh Himalaya, bahkan di tubuh astral saya dalam waktu yang begitu singkat? Bingung dengan ide-ide ini, saya terduduk diam ketika muncul atau turun dari atas secari kertas atau catatan di depan hidung saya. Saya membukanya dan menemukan di dalamnya bahwa itu bukanlah mimpi, tetapi saya memang dibawa secara misterius dalam tubuh astral saya ke tempat inisiasi yang sebenarnya di mana saya akan berada di dalam tubuh saya untuk upacara jikalau saya berhasil menunjukkan diri saya layak untuk menerima berkat itu. Kegembiraan saya pada saat itu dapat dengan mudah didungah daripada dijelaskan. Demikian pengalaman dari Damodar. Sekarang, siapa Laura Holloway? Laura Carter Holloway Langford adalah seorang jurnalis dan dia adalah seorang clairvoyant, waskita Amerika yang menjadi cela dari Mahatma. Pada tahun 1870-an, Nyonya Holloway berkenalan dengan teosofi. Beliau membaca buku Episinet yaitu Esoteric Buddhism dan The Occult World. Pada tahun 1883, dia telah diterima sebagai anggota Theosophical Society yang di New York. Pada bulan Juli 1884, Laura Holloway berada di studio seniman Jerman yang tadi di depan kita katakan, yaitu Hermann Schmechen, yang kemudian tinggal di London, di mana sekelompok teosofis termasuk HPB, istri daripada Episinet, Mohini Chatterjee dan lainnya telah berkumpul di tempat itu untuk menyaksikan bagaimana upaya seniman muda itu untuk melukis potret dari Master KH dan Moria. Dia dalam hal ini menulis sebagai orang ketiga, yaitu Holloway menulis sebagai orang ketiga, mengatakan sebagai berikut, Laura menyatakan bahwa setelah seniman itu mulai, dia, artinya dia sendiri, melihat sosok laki-laki yang menguraikan tentang dirinya, dan sementara seniman dengan kepala itu, dan kepalanya menunduk ke arah karya lukisnya melanjutkan sketsanya. Ia berdiri sisinya, jadi Mahatma berdiri di sisi dari seniman tadi tanpa tanda ataupun gerakan. Lebih lanjut, ia membungkuk ke arah temannya, artinya si Laura itu membungkuk ke arah temannya dan berbisik. Ini, yaitu orang yang muncul tadi, itu adalah Master KH, dan dia sedang dibuat sketsanya. Master berdiri di dekat Tuan Schmechen. Jelaskan penampilan dan bajunya. Jadi HPB meminta kepada dia, coba jelaskan bagaimana penampilan dan bajunya.
Dan sementara mereka yang berada di ruangan itu bertanya-tanya atas seruan dari HPB, wanita yang dialamatkan itu, yaitu Laura sendiri, berkata, dia setinggi Mohini, tubuhnya kecil, wajah indah penuh cahaya dan animasi, rambut hitam bergelombang yang tergerai, di atasnya dikenakan topi lembut. Dia adalah simfoni dalam warna abu-abu dan biru. Pakaiannya adalah khas pakaian Hindu, meskipun jauh lebih halus dan lebih kaya daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Dan ada buku yang dipangkas pada kostum. Ini mungkin ada salah terjemahan, sorry, saya nggak nanti saya lihat bahasa Inggrisnya. Fotonya sedang dibuat. Pada bulan Oktober 1884, Lola Holloway kembali ke New York dan mengadakan pertemuan dengan para master di atas kapal. Naik kapal, dia berkata, naik kapal di sore hari, saya segera pergi ke kabin saya dan kemudian sambil membaca dengan tenang, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya menyala-nyala yang datang seperti banjir kepadaku. Dua orang guru berdiri di tengah cahaya ini dan berbicara dengan saya. Itu adalah penglihatan yang paling transenden yang pernah saya alami dan akan berharap untuk melihatnya lagi. Dan sementara makhluk yang tercerahkan ini bersama saya, mereka memberi petunjuk kepada saya mengenai masa depan saya. Salah satu makhluk mulia yang saya lihat pada malam yang tidak pernah terlupakan di laut itu adalah HPB sendiri. Dan saat itu juga penglihatan saya diperkuat. Dan saya dengan hati-hati diinstruksikan mengenai satu anugerah saya, kekuatan untuk lewat dengan mudah dari fisik ke alam astral. Dan tugas yang harus saya lakukan di alam itu saat hidup di dalam tubuh ini dan melakukan tugas saya sesuai dengan kemampuan saya. Sekarang kita berkenalan dengan Mary Gebhardt. Frau Mary Gebhardt, dari namanya sudah bisa ketahui bahwa ini adalah orang Jerman, adalah istri dari konsul Gustav Gebhardt dan adalah anggota aktif dari Theosophical Society yang pertama ada lodge yang pertama di Jerman, Germania Theosophical Society yang dibentuk dalam pertemuannya diadakan di rumahnya. Dan HPB pernah tinggal bersamanya selama 2 kesempatan dan dia pernah menerima beberapa surat dari Mahatma dan melihat wujud astral dari mereka. 7 April 1884 saat dalam pertemuan di London Lodge dia melihat wujud astral Master M. Dia kemudian melaporkan, pada tanggal 7 April yang lalu, pada pertemuan Theosophical Society di kamar Tuan Finch, Lincoln's Inn, saya mendapatkan penglihatan, di mana saya melihat Mahatma M. Saat itu saya mendengarkan dengan penuh perhatian pidato pembukaan Kolonel Olcott kepada Society. Saya melihat berdiri di sisi kanan saya sedikit agak ke depan, seseorang yang sangat tinggi dan tampak agung, yang segera saya kenali sebagai Mahatma, karena dari foto yang pernah saya lihat tentang beliau yang dimiliki oleh Tuan Sinet. Dia tidak dibalut pakaian putih saat itu, tetapi menurutku itu adalah bahan gelap dengan garis-garis berwarna yang melingkari wujudnya. Penglihatan itu hanya berlangsung beberapa detik. Sejauh yang bisa saya pelajari, orang-orang selain saya yang juga pernah melihat Mahatma adalah Kolonel Olcott, Mohini, dan tentu saja HPB. Ini juga adalah orang Jerman, Franz Harman, seorang dokter, lahir di Bavaria, seorang dokter medis Jerman, seorang teosofis, okultis, astrolog, dan penulis. Karya-karya beliau meliputi beberapa buku tentang studi esoterik dan biografi Jacob Boehme dan Paracelsus. Dia juga pernah terjemahkan Bhagavad Gita ke bahasa Jerman dan menjadi editor jurnal Loftus Bulletin. Dia pernah menjadi rekan kerja HPB dan Olcott dan dia mendirikan Perkumpulan Teosofi Jerman pada 1896. Dia pernah memiliki kesempatan untuk melihat Mahatma M dalam bentuk astral, yaitu dia berkata sebagai berikut. Pada sore hari tanggal 4 Desember 1883, saya tiba di Madras dan diterima dengan baik oleh Tuan Muthuswami Chettiar yang membawa saya ke dalam gerbongnya pergi ke Adyar. Adyar terletak di pinggiran kota Madras, sekitar 6 mil dari tempat pendaratan kapal lautnya. Sebelum beristirahat, saya mengungkapkan keinginan untuk melihat gambar dari para Mahatma, makhluk misterius ini yang lebih tinggi dari manusia, yang saya dengar cukup banyak. Dan saya pun dibawa ke atas untuk melihat kuil tempat foto-foto itu disimpan.
Gambar-gambar tersebut mewakili dua orang pria dengan ciri oriental dan pakaian yang sesuai. Ekspresi wajah mereka lembut namun tenang. Beberapa waktu kemudian, saya ternyata melihat Mahatma Maurya dalam bentuk astral. Dia menampakkan dirinya kepada saya disertai dengan bentuk astral dari dua celas. Kehadirannya meninggalkan pengaruh yang menggembirakan dan mengangkat, yang tidak memudar bahkan sampai beberapa hari kemudian. Jenderal Henry Morgan adalah pensiunan Angkatan Darat Inggris. Dia juga pernah mengalami kejadian, yaitu di mana secara singkatnya adalah bahwa ada, ini agak panjang, ada porselin yang ada di Adyar itu, dia meminta untuk melihatnya, tetapi ternyata porselin itu jatuh berkeping-keping, dan atau mungkin saya sebaiknya bacakan aja. Pada Agustus 1883, ia datang ke markas besar Theosophical Society Madras untuk melihat lukisan Mahatma K.H. Emma Colomb, yaitu orang yang menjaga, jadi semacam housekeeper di sana, membuka lemari kuil dengan tergesa-gesa dan nampan porselin jatuh dari situ dan pecah berkeping-keping. Sementara Emma Colomb meratapi kecelakaan itu, Jenderal Morgan menyarankan agar mereka menggunakan semacam lem atau semen khusus porselin untuk menyatukan kembali pecahan-pecahan itu. Mereka melakukannya dan mengikatnya dengan kain dan memasukkannya kembali ke dalam kuil atau ke dalam lemari dan pintunya dikunci. Damodar Mabalangkar saat itu berada di ruang itu, duduk sekitar 3 meter jauhnya, dan ketika Jenderal Morgan sedang berbicara dengan Damodar, sebuah gagasan muncul di benak Jenderal Morgan dan berkata bahwa jikalau para adepta menganggapnya cukup penting, maka mereka tentunya bisa dengan mudah untuk mengembalikan artikel yang rusak itu ke dalam kondisi awalnya. Jikalau tidak, mereka akan menyerahkan kepada pelakunya untuk melakukannya, untuk memperbaikinya. Dia menceritakan 5 menit kemudian, hampir berlalu setelah ucapan ini, ketika Damodar yang selama ini tampak sedang melamun, berseru, "Saya kira sudah ada jawaban." Pintu kemudian dibuka dan tentu saja sebuah catatan kecil itu ditemukan di rak kuil. Pada pembukaan yang bisa dibaca kurang lebih isinya adalah, "Untuk hadirin kecil Mahatma Colomb," Mahatma C dalam ini Colomb, yang memiliki kesempatan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa iblis tidaklah begitu hitam ataupun begitu jahat seperti yang digambarkan pada umumnya. Kerusakan ini mudah diperbaiki. Saat mereka membuka kain itu, nampan porselin itu telah ditemukan dalam kondisi utuh dan sempurna. Tidak ada jejak kerusakan di atasnya. Saya segera menulis di catatan saya, menyatakan bahwa saya hadir ketika baki itu rusak dan segera dikembalikan. Diberikan tanggal dan ditandatangani, jadi seharusnya tidak ada kesalahan dalam masalah tersebut. Dapat diamati di sini bahwa Nyonya C percaya bahwa banyak hal alam yang indah yang terjadi di markas besar mungkin merupakan karya iblis, mungkin begitu pemikirannya. Karena itulah ucapan jenaka dari Mahatma datang untuk menyelamatkannya. Masalahnya terjadi di tengah hari di hadapan 4 orang. Jadi ini mengenai masalah barang yang rusak yang diperbaiki kembali kondisi awalnya. Keshava Pillai, dikenal juga sebagai Brother Keshu, adalah seorang inspektur polisi di Nellore, Andhra Pradesh. Dia itu pernah menjadi anggota dari cabang masyarakat teosofi di Nellore, dan dia menjadi sekretaris. Di malam yang tidak terlupakan itu, yang tidak akan pernah saya lupakan, 21 Juli 1869, saya bermimpi. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu adalah mimpi, karena saya belum sepenuhnya tertidur. Saya melihat sesosok tubuh, sosok yang sangat mirip dengan Mahatma Maurya yang pernah saya lihat di sisi lain Himalaya, dan yang potretnya sekarang dapat dilihat di markas Adyar dengan sebuah buku di tangannya yang dia berikan kepadaku. Pada saat membuka buku tersebut, saya menemukan terjemahan bahasa Inggris dari paragraf di Upanishad. Prana atau Pranava, Om, adalah busur, Atma adalah panah, dan Brahman adalah tanda. Dan dia kemudian membacakannya kepada saya dalam bahasa Sanskerta yang sesuai, Prano Danushwadate, Brahma Talaksya Mucati, dan dengan cara yang paling mengesankan, mengatakan kepada saya bahwa orang bijak Arya dengan mempraktekkan ini telah menjadi muktas, dan bukan dengan keyakinan sederhana pada seseorang atau Tuhan. Dia menambahkan lebih lanjut,
Anakku, janganlah tergesa-gesa. Kerja keras dari banyak kelahiran sajalah yang berhak mendapatkan satu moksha. Pada tahun 1876, ia mendapatkan kunjungan dari Mahatma KH, yang kemudian menjadi masternya. Dia menulis, saya sedang duduk di dalam gerbong kereta api ketika saya merasakan sebuah tangan memegang bahu saya dari belakang. Sensasi yang dihasilkan dalam pikiran dan tubuh saya adalah sesuatu yang surgawi, begitu menyenangkan. Dan pada saat yang sama, begitu kusyuk, bahwa saya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dan ketika dalam keadaan ini saya melihatnya dari jendela kereta, bahwa Master meletakkan tangannya yang diberkati di atas kepala saya, mengatakan kepada saya dalam bahasa Hindustan Utara yang sederhana dengan campuran bahasa Sanskerta. Putraku, janganlah berduka. Kau akan memiliki hari-hari yang lebih baik, dan sementara itu kau mendapatkan restuku atau berkatku. Pada malam tanggal 14 September 1882, dia kembali menerima kunjungan astral dari Master KH yang menyuruhnya dalam bahasa Telugu untuk pergi dan melihatnya di luar dari Himalaya. Pada 17 September, sepucuk surat dari Master KH jatuh di depan kakinya di kompartemen gerbong kereta api. Dia menulis, pada tahun 1882, ketika saya melakukan perjalanan dengan kereta api antara stasiun Allahabad dan Moghul Sarai, sebuah surat jatuh di kompartemen gerbong kereta tempat saya duduk. Saya sendirian di kompartemen itu dan kereta sedang bergerak. Saya berharap Mahatma KH harus memberi saya instruksi mengenai masalah tertentu yang sedang saya pikirkan. Dan ketika saya membuka surat itu, saya telah menemukan bahwa pikiran saya telah terjawab dan bahwa surat itu adalah tulisan tangan Mahatma KH yang tulisannya sangat saya kenal dengan baik. Madame Blavatsky saat itu sedang berada di Bombay. Berikutnya adalah seseorang yang bernama Bhavani Shankar. Dia juga dikenal sebagai Bhavani Rao, rekan awal dari para pendiri Theosophical Society, yaitu HPB dan Olcott. Dia mempertahankan minatnya seumur hidup dalam teosofi sampai kematiannya pada 1936. Dia adalah cela dari Master KH. Saya tinggal bersama Sinet di Allahabad. HPB saat itu berada di Bombay. Suatu malam, Sinet meminta saya untuk mencoba dan mengirimkan surat kepada Master KH. Dia memberi saya tugas sebuah surat yang tersegel. Aku pergi tidur, meletakkan surat itu di bawah bantal saya. Saya saat itu mencoba untuk membaca-baca, tetapi keinginan tahuan saya membuat saya selalu melihat ke bawah bantal saya. Sekali, surat itu masih ada. 2 kali, surat itu masih ada di sana, tetapi untuk ketiga kalinya saya melihat itu sudah hilang. Dan saya dengan jelas melihat garis besar bayangan dari guru KH. HPB lagi absen. Ini adalah episode lain. Saya berada di kereta bersama Kolonel Olcott dan Damodar. Sepucuk surat dari Master KH bukan dengan cara normal dimasukkan ke dalam tas kulit saya yang talinya sedang berada di leher saya dan tas itu sendiri ada di dalam saku di dalam kostum saya. Surat itu tidak ada saat kami memulai perjalanan dan surat itu dialamatkan kepada saya. Kemudian episode berikutnya pada bulan Januari 1884, saya berada di Jubulpur bersama Nivaran Chandra Mukherjee yang saat itu bekerja menjabat sebagai sekretaris cabang lokal Theosophical Society. Suatu malam ketika saya bersama-sama dengan dia, saya berbicara dengan sekitar 27 anggota cabang itu dan mereka mendengarkan saya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba ada keheningan yang mendalam selama beberapa waktu. Saya kemudian merasakan pengaruh dari guru terhormat Madame Blavatsky, yaitu Mahatma Maurya, dan pengaruhnya sangat kuat sehingga saya tidak dapat menahannya. Bagaikan arus listrik yang dihasilkan oleh baterai elektromagnetik tidak ada artinya jika dibandingkan dengan arus yang dihasilkan oleh kemauan terlatih dari seorang adepta. Ketika seorang Mahatma bermaksud menunjukkan dirinya kepada seorang cela, ia mengirimkan arus listrik ke cela yang menunjukkan kehadirannya. Pengaruh inilah yang saya rasakan saat itu. Beberapa menit kemudian Mahatma Maurya benar-benar hadir di ruangan tempat diadakannya rapat para anggota dan disaksikan oleh saya dan Brother Nivaran sendiri. Sementara beberapa anggota lainnya hanya merasakan pengaruhnya.
Semua anggota akan melihatnya dengan lebih jelas jikalau bukan karena fakta bahwa beliau itu tidak menunjukkan atau tidak mewujudkan dirinya secara lebih objektif untuk semuanya. Saya telah melihat Mahatma yang sama beberapa kali di dalam bentuk astral gandanya selama perjalanan saya di India Utara. Tidak hanya tubuh kembarannya, saya juga melihat guru KH di dalam tubuh fisiknya. Kemudian di episode berikut, dia mengatakan, saya sendirian di Barabanki dekat Lucknow. HPB saat itu berada di Bombay. Ketika saya menerima sepucuk surat dari Master KH yang meminta saya pergi untuk menemuinya di Kashmir. Saya mengenali tulisan guru dan saya pun pergi ke Kashmir dan saya melihat guru di dalam tubuh fisiknya. Sekarang pria bernama William Eglinton yang ada di sini di depan tentang kapal SS Vega. Beliau adalah seorang medium berkebangsaan Inggris di mana kepada dirinya Mahatma menunjukkan bukti keberadaan dan kekuatan mereka. Dia berkata, ketika sedang berlayar di atas kapal SS Vega, Eglinton menerima kunjungan guru dan menuliskan kisah sebagai berikut. Tidak lama setelah meninggalkan Colombo, Sri Lanka, sekitar pukul 10 atau 10.30 malam, saya sedang berada di kabin saya yang berada di dek depan, bersiap-siap untuk tidur malam, ketika apa yang saya pikir sebagai seorang Hindu muncul di pintu kamar saya. Dia berbicara dalam bahasa Hindustan. Saya menyuruhnya pergi, tetapi yang menunjukkan adalah dia membalas saya dalam bahasa Inggris yang sempurna dan melangkah maju, memberikan saya cengkram atau jabatan tangan bagaikan seorang master mason. Saya tidak tahu bagaimana cara jabat tangan orang-orang mason. Mungkin ada tipikal jenis jabatan tertentu yang bisa dia kenali. Hal ini mengejutkan saya dan saya menanyakan namanya. Kemudian ia menjawab bahwa dia adalah salah satu dari Himalayan Brothers dan datang dari Tibet untuk membuktikan bahwa makhluk seperti itu benar-benar ada. Saya berbicara lama dengannya. Banyak yang tidak bisa saya jelaskan karena beberapa alasan. Dia adalah manusia yang terbentuk dengan baik, berbeda, hidup, dan saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu di kapal tersebut. Dia memberi saya bukti yang membuat saya yakin bahwa beliaulah Kutumi Lal Singh yang banyak dibicarakan itu, dan bahwa tidak ada lagi ruang untuk keraguan-raguan. Sobia Chetty lahir di bulan Maret 1858 di daerah Salem, kota kecil di Madras. Dia bergabung dengan Theosophical Society pada 27 April 1882 dan memiliki peranan penting di dalam membeli properti Adyar yang kita kenal sekarang ini, yang saat itu disebut Huddlestone Gardens. Dia membawa HPB The Alcott ke properti tersebut pada tanggal 31 Mei 1882. Chetty adalah pengawas di Adyar dari tahun 1907 sampai 1910. Pada tahun 1913, dia pernah dihargai pemerintah atas kiprahnya selama 30 tahun dalam pelayanannya yang sangat baik. Dan dia meninggal di Adyar pada tahun 1946 setelah 64 tahun mengabdi kepada Theosophical Society. Sobia dan saudaranya Narasimhanu Chetty bertemu dengan Maurya pada dalam tubuh fisiknya, bahkan sebelum berdirinya Theosophical Society. Ketika Mahatma mengunjungi Madras pada tahun 1874, ia menulis, pada suatu pagi, seorang sadhu memasuki rumah mereka tanpa pemberitahuan, rumahnya Chetty, tanpa pemberitahuan. Seorang pria yang sangat tinggi mengenakan gaun putih panjang dan pagri semacam penutup kepala berwarna putih, dengan rambut hitam tergerai di pundaknya dan janggut hitam, berdiri di pintu. Narasimhulu dan Sobia mendekatinya. Dia membuat tanda-tanda tertentu yang tidak dimengerti oleh mereka, tetapi diingat dengan jelas. Mahatma meminta satu pais. Satu pais itu adalah sejenis nominal dari mata uang. Dan mereka ketika mereka pergi ke kotak uang mereka menemukan isinya persis tepat satu keping pais yang mereka berikan kepada Mahatma. Dia berbalik dan meninggalkan rumah, diikuti oleh kedua bersaudara itu, dan tiba-tiba menghilang, yang membuat mereka sangat heran. Mereka tidak dapat menemukan jejaknya di jalan. Hilangnya secara tiba-tiba dan misterius inilah yang sangat mengesankan, sehingga mereka selalu mengingatnya secara mendetil. James Morgan Price itu adalah seorang teosofi Amerika, lahir di Cincinnati, Ohio,
Dia pernah membantu William Judge dan HPB dalam menyiapkan bisnis usaha percetakan atau penerbitan. Ini adalah orang terakhir yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Dia menulis bahwa pada bulan Agustus 1889, ketika masih di Los Angeles, California, Tuan Price memiliki pengalaman sebagai berikut. Suatu malam pada tahun 1889, ketika saya sedang bermeditasi, wajah HPB terlintas di hadapanku. Saya mengenalinya dari potret di buku Isis Unveiled, meski tampak agak sedikit lebih tua. Berpikir bahwa itu sebagai gambaran astral, seperti yang saya kira, kemungkinan itu adalah karena suatu imajinasi yang aneh. Saya mencoba untuk mengesampingkannya, tetapi saat itu wajah tersebut menunjukkan ekspresi tidak sabar dan seketika saya ditarik keluar dari tubuh saya dan segera berada dalam badan astral di samping HPB yang sedang ada di London. Di sana saat itu sedang menjelang pagi, tetapi HPB masih duduk di meja kerjanya atau meja tulisnya. Sementara dia berbicara kepada saya dengan sangat ramah, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan betapa anehnya bahwa seorang wanita tua yang kelihatannya berdaging adalah seorang adepta. Saya mencoba untuk menyingkirkan pikiran tidak sopan itu dari benak saya, tetapi rupanya dia membacanya. Dan seolah-olah untuk menjawabnya, tubuh fisiknya menjadi tembus cahaya, memperlihatkan tubuh bagian dalam yang luar biasa yang tampak seolah-olah terbuat dari emas cair. Kemudian tiba-tiba Guru Moria bermuncul di hadapan kami dalam bentuk mayawi rupa. Kepadanya aku memberikan penghormatan yang dalam, karena menurutku dia lebih seperti Tuhan daripada manusia. Entah bagaimana aku tahu siapa dia, meski ini pertama kalinya aku melihatnya. Dia berbicara kepada saya dengan ramah dan berkata, saya akan memberi pekerjaan untukmu dalam 6 bulan. Dia berjalan ke sisi lain ruangan, melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kemudian HPB memberhentikan saya dengan kata-kata perpisahan, Tuhan memberkati Anda. Dan secara langsung saya melihat gelombang samudera berada di bawah saya. Aku seolah-olah melayang turun dan mencelupkan kakiku ke puncak samudera itu. Dan kemudian dengan tergesa-gesa aku melintasi benua sampai aku melihat cahaya Los Angeles dan kembali ke tubuhku, duduk di kursi tempat aku meninggalkannya. Oke. Selain orang-orang yang kita sebutkan tadi di depan, tentu tokoh-tokoh ini mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak lagi dengan para Mahatma. Dan mereka itu untuk membahasnya membutuhkan topik tersendiri secara independen. Dan yaitu orang-orang seperti HPB, Alcott, Annie Besant, Lee Bitter, Alfred Sinet. Jadi mungkin someday kalau ada waktu kita bisa membahasnya, tentunya harus dibaca dulu apa pengalaman mereka. Dan ini adalah referensi-referensi yang jikalau brothers and sisters perlu atau ingin membaca lebih lanjut tentang pengalaman-pengalaman itu, ada 3 sumber utama yang membahas tentang pengalaman dengan para Mahatma, yaitu pertama yang dikompilasi oleh Daniel Caldwell, itu tersedia di internet, dan ini link ini akan langsung membawa juga kepada buku ini, buku ataupun websitenya. Nanti akan saya share presentasi ini melalui grup kalau diperlukan. Kemudian juga ada buku dari Occult World yang menjadi salah satu pionir bagi orang-orang untuk berkenalan dengan Mahatma. Dan juga dari Alcott dia ada 6 volume. Ada 6 volume, ada 6, ini buku dari Alcott, tebal-tebal semua. Terus terang saya sendiri juga belum pernah membacanya, tapi menurut Vic Houchin, volume 1 dan volume 2-nya itu banyak sekali bercerita tentang pengalaman-pengalaman dengan para Mahatma. Demikian, ini adalah presentasi ataupun paparan tentang testimoni, pengalaman daripada beberapa orang teosofis berkaitan dengan interaksi atau keberadaan daripada Mahatma. Waktu ternyata